kembali sudah dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat tim New Life. Teman-teman yang sudah menyampaikan pujian kepada Tuhan dan memimpin kita masuk dalam penyembahan. Dan juga semua teman-teman dari kameramen, multimedia, soundman, usher yang ada di bawah, yang ngurusin parkir. Yang sekarang mereka juga mungkin lagi nonton di bawah. Thank you buat semua kerjasama kita bisa menikmati Tuhan. Berapa banyak di antara saudara menikmati pujian pada pagi hari ini, katakan yes. Oh, puji Tuhan, amin. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang gak populer tentu aja. Tentang murka Tuhan, murka, kemarahan Tuhan. Dan saya sangat mengerti bahwa khotbah ini udah sangat jarang dikhotbahin di gereja-gereja. Karena kebanyakan gereja sekarang lebih suka mendengar yang motivasional. Yang membangkitkan semangat, yang memberikan pencerahan tentang bagaimana saya hidup diberkati oleh Tuhan. Well, that is good. Saya nggak menentang itu tentu saja karena gereja kita melakukan itu sama-sama. Tapi saya ingin mengimbangi pengenalan kita akan Tuhan. Bukan cuma sekedar melihat Tuhan dari sisi kasih karunia-Nya. Tapi mari kita lihat juga siapa Tuhan kita dari sisi murkanya atau kemarahannya. Banyak orang take it for granted, termasuk orang Kristen. Dan kalau kita baca dalam ayat-ayat yang sebentar kita akan baca, kita mengerti bahwa ada begitu banyak orang Kristen sekarang udah, apaan sih gitu-gituan. Saya udah biasa sakit, saya udah biasa dianiaya, saya udah biasa ngalamin kesusahan. Alah, murka Tuhan mah besok juga lewat. Oh saudara, kita perlu tahu tentang siapa Tuhan kita. Dia betul Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan kasih karunia. Tetapi ketahuilah bahwa kasih karunia Tuhan diberikan karena ada murkanya. Dan kalau nggak ada murka Tuhan, wow, buat apa kasih karunia-Nya? Dan banyak orang Kristen akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini, menjadi orang-orang Kristen yang cuma mau dengar yang enak-enaknya aja. Kalau khotbah yang ngeri-ngeri, saya nggak mau dengar. Dan yang jadi bahayanya adalah, saya catat satu kebenaran. God created man in his image. Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tapi yang menjadi problem adalah pada saat manusia menciptakan Tuhan menurut kemauannya. God created man in his image. Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Memang supaya memang manusia jadi serupa dengan Tuhan, mirip dengan karakter Tuhan, mirip dengan sifat-sifatnya Tuhan. Tetapi karena manusia akhir zaman ini mau enaknya aja, nggak mau yang salib itu nggak mau. Kesusahan itu, puasa 10 hari, puasa 20 hari, itu mau buat pendeta. Gue mau enggak. Yang susah-susah pokoknya itu urusan pendeta. Dan pendeta juga ada yang bilang gitu, yang susah-susah itu urusan gembalanya. Jadi semuanya ke gembala sidang semuanya, yang susah-susahnya. Ada begitu banyak orang Kristen di hari-hari terakhir ini menciptakan Tuhannya sendiri. Karena saya nggak mau menjadi seperti Kristus karena susah harus pikul salib. Saya harus nyangkal diri setiap hari. Saya harus matiin keinginan-keinginan yang salah. Yang itu udah melekat di dalam saya. Kasar, ngomong kotor dan lain sebagainya. Suka nipu orang, suka nyalahin orang, suka gosip dan lain sebagainya. Saya nggak mau yang harus menyangkal diri. Tuhan itu kasih. Karena saya lagi suka, saudara jangan heran loh. Orang yang menikah, suami istri menikah, ini laki-laki dan perempuan sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa terjadi sekarang bahwa suaminya toh bisa jatuh cinta sama laki-laki lain. Saudara betul loh. Betul, kita bisa ketawa. Dan itu kejadian saudara. Kenapa LGBT sekarang ini namanya lagi merebak. Makanya kenapa Dr. Andik Wijaya kita undang. Dia seorang pakar Alkitab, termasuk pakar kesehatan, dia juga dokter. Tapi dia juga pakar Alkitab, dia tahu firman Tuhan dan dia bedah dari sisi firman Tuhan. Dia bedah dari sisi kesehatan, dia bedah dari sisi psikologi mengenai penyimpangan seksual. Supaya kita ngerti. Nah yang jadi masalah sekarang adalah karena saya suka dengan laki-laki lain, saya bikin Tuhan sendiri. God is love. Bahkan dulu di perjanjian lama, Daud dengan Yonatan itu soulmate banget. Gak bisa terpisahkan.
gay pertama di Alkitab. Diambil semua ayat-ayat yang bisa mendukung apa yang saya mau. Saudara hati-hati, saya mau GSJ Bethlehem menjadi GSJ yang sehat. Yang gak ngambil ayat-ayat untuk membenarkan dirinya sendiri. Bikin teologi sendiri. Dan ini yang kejadian. Makanya saya mau kita ngelihat Tuhan dari sisi yang benar. Don't create God according to our image. Jangan bikin Tuhan sesuai dengan kemauan saya. Semua sesuai dengan kemauan saudara. Karena mentang-mentang saya suka dengan perselingkuhan. Daud juga selingkuh. Karena mentang-mentang saya ingin membenarkan apa yang saya suka gak suka menyangkal diri. Karena nyangkal diri sakit, tapi saya suka dengan sifat saya sekarang. Saya suka dengan kekasaran saya sekarang. Saya suka dengan semua yang jelek dari saya sekarang. This is me. Tuhan mesti ngerti saya. Dan bukankah dia Tuhan kasih karunia? Dia mengerti saya apa adanya. Jangan salah loh saudara. Tuhan kita penuh dengan kasih karunia. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang murkanya akan terjadi. Murka saudara. Saya nggak tahu, saya nggak biasa murka soalnya. Jadi kalau saya ngomong murka sama saudara, saudara mungkin akan ketawa. Kok si pastor mukanya gitu? Karena saya nggak bisa lagi ekspresikan seperti apa murkanya Tuhan. Dan kita akan lihat di Alkitab. Dan saya mau kita belajar sama-sama, apa itu murkanya Tuhan. Ibrani 10 ayat 26 sampai dengan 31. Ibrani 10 ayat 26 sampai dengan 31. Sebab, perhatikan saya saudara, saya akan baca banyak ayat, saya nggak akan banyak ngomong dari versi saya akan ngomong dari versi Alkitab tentu aja dan Alkitab sendiri akan bicara buat kita semua pada pagi hari ini. Sebab, perhatiin ini saudara, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Terlebih lagi, beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak Yesus, anak Allah, kebenaran firman. Yang menganggap najis darah perjanjian yang sudah menguduskannya. Dan yang menghina Roh Kudus, Roh kasih karunia. Gak ada pengampunan, kecuali apa? Sudah lihat. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, kata Tuhan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri bener kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri. Jatuh ke tangan gerombolan ojek online udah ngeri. Apalagi jatuh ke tangan Tuhan yang menguasai langit bumi beserta isinya. Tuhan yang punya kebenaran dan sudah speak out the truth. Sudah mengatakan kebenaran dan kita tolak kebenaran itu. Kita acuhkan kebenaran itu. Kita gak mau dengar kebenaran itu. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Apakah Yesus harus mati 2 kali di atas kayu salib? Karena kasihnya yang besar, harusnya dia turun lagi untuk yang kedua kalinya. No, dia cuma mati 1 kali. Dan orang yang percaya kepadanya dan menerima dia taat kepadanya, gak akan masuk dalam hukuman. Saya akan bahas ini buat saudara. Apa yang disebut dengan murka Allah ada 4 poin. Saya mau saudara catat ini. Kalau saudara malas nyatet, pilihan saudara, paling gak taruh dalam hati saudara. Yang pertama, tentang murka Tuhan. Jangan main-main sama murka Tuhan. Jangan main-main sama dosa. Jangan main-main mentang-mentang udah jadi orang Kristen puluhan tahun. Belum berarti saudara selamat. Saya gak lagi ngomong kutuk, saya lagi ngomong kasih karunia Tuhan. Justru karena kasih karunia ini dinyatakan supaya kita lolos dari murkanya yang begitu menakutkan. Yang pertama tentang murka Tuhan itu eternal. Murka Tuhan itu selama-lamanya. Saya coba selidikin. Tentang murka Tuhan, Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 pernah bilang begini. Murka Tuhan itu sesaat, sekejap. Murka Tuhan itu cuma sekejap.
Nggak ada selama-lamanya, sekejap. Betul saudara, memang betul Daud katakan murka Tuhan ini kayak begini, sekejapnya kayak gini saudara. Sudah lihat saya. Sebab sesaat saja murka, ya tapi seumur hidup ia bermurah hati. Betul, ini ayat ini betul. Tapi konteksnya begini, nih sekejapnya kayak begini saudara. Ada muka saya situ? Nih sekejapnya kayak gini. Udah. Kalau nih murka Tuhan sama murka manusia beda. Murka Tuhan itu kalau orang bertobat, dia begini, udah hilang. Waktu kita bertobat, dia marah sih, kamu salah, dia marah. Tapi begitu, Tuhan maafin saya bertobat, saya gak mau lagi lakukan itu, saya akan hidup baik-baik. Udah beres. Murka manusia, seringkali kita manusia nih nganggap murka Tuhan tuh sama murka manusia. Udah minta ampun, udah segala macam, digamparin terus ditendangin lagi. Gak beres-beres, murka itu namanya, itu murka manusia. Tapi murka Allah cuma sekejap, udah hilang. Tapi apa yang dimaksud dengan murka Tuhan yang saya bilang yang pertama adalah murka Tuhan itu eternal. Seumur hidup. Nggak tahu ujungnya ada di mana, nggak ngerti ujungnya ada di mana. Selama-lamanya. Itu murka Tuhan. Dan jangan main-main sama murka ini, saudara. Yang pertama, saudara baca. Mari kita lihat sama-sama. Daniel, perjanjian lama mencatat ini. Ada orang bilang, pastor itu mah pelajaran perjanjian lama tentang murka. Perjanjian baru mah kasih karunia. Siapa bilang? Oke, kita lihat dulu perjanjian lama. Daniel 12 ayat yang kedua. Daniel 12 ayat yang kedua. Dan banyak dari orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah, artinya mati, akan bangun kebangkitan. Sebagian untuk mendapatkan hidup kekal. Perhatiin. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sedikit aja saya mau bahas sama saudara. Saudara pernah dihina orang? Saya nggak tahu. Tapi mungkin sudah pernah ngalamin dihina sama orang. Enak apa enggak? Yang ngalamin pasti bilang, boro-boro gua udah sakit hati kalau dihina. Bayangin, kehinaannya kekal. Kalau sekarang kehinaan, aduh saya dihina sama orang. Kita doain, biar mati, orang itu mati, beres kita. Tapi kalau ini namanya kehinaan kekal. Selama-lamanya rasanya, aduh kok begini terus, saya tertekan terus. Dan lain sebagainya, itu kekal. Daniel udah ngomong ini di perjanjian lama. Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru sama. Dia gak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Prinsipnya tetap benar, kebenarannya tetap benar. Yang membedakan adalah metodenya aja. Manusia hidup dulu zaman barbar, sekarang zaman modern. Tapi jangan salah, zaman modern bisa balik lagi ke barbar. Cara Tuhan bekerja, dia ngikutin zaman peradaban manusia. Tapi prinsipnya dia sama. Nah oleh sebab itu kalau murka Allah di perjanjian lama, Yesus juga ngomong di perjanjian baru Matius 25 ayat 41 dan 46. Saudara sekali lagi saya akan bacakan ini semua buat saudara, saya gak banyak ngomong. Dan ia akan berkata juga Yesus kepada mereka yang di sebelah kirinya. Saudara tahu konteksnya ini, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini yang kiri ini adalah orang-orang yang gak mau ngikut Tuhan. Orang-orang yang gak mau taat sama firman-Nya. Orang-orang yang udah tahu kebenaran, sengaja melakukan dosa. Enyahlah engkau ke api. Ini murka Tuhan. Tahan ayatnya gak apa-apa dari situ. Ayat yang ke-46, coba sudah lihat ayat 4. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara lihat ada siksaan yang kekal, ada kehidupan yang kekal. Ada siksaan yang kekal, ada hidup yang kekal. Ada murka Allah, ada kasih karunia Allah. Dan jelas Yesus sendiri yang katakan, orang-orang yang di sebelah kiriku yang gak mau dengar, yang jadi kambing, selalu maunya nanduk dan lain sebagainya. Ngelawan terus, berontak terhadap orang tua dan lain sebagainya. Engkau pergi ke api yang kekal. Saya gak tahu mesti bahasanya apa lagi. Mungkin saudara bilang gini, ya sih gue sekarang lagi sakit banding gak enak nih. Besok-besok kita masih punya harapan untuk sembuh. Ya memang dalam keadaan tertekan, aduh kayaknya neraka nih hidup sekarang ini. Aduh tapi saya berharap Tuhan tolong saya besok saya lebih baik. Masih ada harapan. Tapi kalau udah kekal. Saudara kita mau ngapain? Bangun tidur gak punya harapan. Besok akan sama, besok akan sama, besok akan sama. Siksaan yang kekal, murka Allah yang kekal. Ayat yang berikutnya.
Markus 9 ayat 43 sampai dengan 48. Yesus yang bilang, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Belambir 10 nggak bisa padamkan. Di tempat itu ulatnya nggak akan mati, apinya nggak akan padam. Saya ngerti, banyak gereja nggak mau cerita ini sekarang. Itu mah simbol. Udahlah itu menakut-nakutin orang Kristen, kita hidup dalam ketakutan. No. Kita hidup dalam kasih karunia. Kalau ada dalam Yesus Kristus. Tapi justru ketakutan ini adalah kenyataan yang harus dihadapi untuk mereka yang menolak kebenaran Tuhan dan tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan. Udah ada jelas, saudara. Ini firman Tuhan yang bilang. Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-43, ayat yang ke-40. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh dan engkau dibuang ke dalam api yang tak terpadamkan. Oke, saya pikir cukup. Saudara, ada ayat yang harus kita lakukan secara letterleh dibilangnya. Ada ayat yang kita mesti ngerti prinsipnya. Kalau yang namanya potong tangan, saya nggak anjurkan. Kalau saudara curi terus saudara langsung potong tangan saudara. Saya ngeri di gereja ini banyak yang tangannya buntung. Kalau matamu berjinah ngelihat yang enggak nonton porno, congkel. Saya ngeri nanti banyak yang nuntun saudara. Atau banyak orang-orang yang datang dalam keadaan tercongkel matanya. Bukan itu maksudnya. Oke, tetapi prinsipnya adalah semua yang melakukan hal seperti ini, hati-hati, karena lebih baik kamu tuh dalam keadaan buruk, kamu dalam keadaan susah memang sekarang, kamu sakit memang sekarang, tapi jangan sampai kamu sakitnya nanti panjang. Yesus sudah peringatkan, tapi yang jadi masalahnya begini saudara, ada banyak orang yang udah diperingatkan tapi tetap kekeh, pengennya apa yang saya mau, this is my way, I'm going to go out in my way. Merokok. Panjang banget tuh saudara. Ini yang bikin iklan ini nih ya, sekolahnya gak lulus. Gua ngerokok, gua gak mati-mati. Well, saya gak bilang ngerokoknya, bukan itu saudara. Maksud saya gini, attitude masyarakat sekarang adalah, kalau ada peringatan, itu dianggap enteng. Karena I'm fine. Saya baik-baik aja kok sekarang. Waktunya akan datang, di mana kita gak akan baik-baik saja. Tadi Yesus yang mengatakan saudara. Coba kita lihat sekarang Paulus. Paulus ngomongnya apa? 2 Tesalonika pasal yang kedua. Pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dengar, kalau saudara sedang menindas seseorang, entah itu keluarga saudara, entah itu siapa, teman saudara, siapapun. Saudara menindas orang, ada balasan untuk para penindas. Ada balasan Tuhan untuk para penindas. Dan yang ditindas pada hari ini, kalian akan dibela oleh Tuhan. Tapi ingat, jangan hanya karena kita rasa kita dibela sama Tuhan, kita berlaku senang-senang. Karena selalu ada hukuman bagi orang yang bersalah. Dan untuk memberikan kelegaan pada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasa, dalam api yang menyala-nyala, ayat yang ke-8 sudah lihat. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Selama-lamanya jauh dari Tuhan. Saudara, kita di dunia ini waktu jauh dari Tuhan aja, kita rasanya kok gak nyaman gitu ya. Terus makanya begitu ada masalah, banyak orang biasanya datang kalau lagi ada masalah. Nangis sama Tuhan, puji Tuhan masih ada harapan, berarti masih ada Tuhan. Sekarang kalau Tuhan bilang aku jauhkan engkau dari hadapanku, Tuhan udah gak mau tahu. Murka itu saudara, itu murka Tuhan. Dan Yesus sendiri katakan, Paulus sendiri katakan, dan bagaimana dengan Yohanes, muridnya Yesus yang katanya adalah Rasul Kasih. Buka bersama dengan saya Wahyu, pasal yang ke-14, ayat yang ke-11.
Wahyu 14 ayat yang 11, sudah catat banyak ini. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang dan malam mereka enggak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Siang, malam, pagi, terus begitu. Dan sudah ngerti gak dalam keadaan kita tuh dalam keadaan menegangkan. Kita gak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Sudah pernah? Saya pernah ada dalam kondisi seperti itu. Dalam keadaan takut. Begitu ada telepon masuk, kering, ngegeter saudara. Apalagi nih? Sudah pernah ngalamin itu? Dan nanti dalam penyiksaan itu, dalam murka Tuhan itu, setiap hari selalu ngagetin. Ada apa lagi nih penyiksaannya? Sudah bisa bayangin gak? Yang pertama, murka Allah eternal, selama-lamanya. Yang kedua, saudara, murka Allah itu menakutkan, terrible. Enggak bagus, sama sekali enggak bagus, saudara. Saudara buka Matius pasal 13 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan, perhatikan, bukan di luar kerajaannya, dari dalam kerajaannya. Saya akan buktikan buat saudara sebentar setelah di akhir khotbah ini. Apa ini maksud? Orang-orang yang dari dalam kerajaannya. Coba buka aja ayatnya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, ini diulang-ulang. Matius pasal 24 ayat 51. Matius pasal 8 ayat yang ke-12. Semua katakan ratapan dan kertakan gigi. Saudara pernah nangis waktu ada tekanan? Kita pernah nangis waktu ada kesusahan. Kayaknya Tuhan kapan ini selesai? Kapan masalah ini beres? Kita nangis saudara. Saya mau cepat-cepat selesai. Tuhan tolong saya. Saudara, kita masih bisa nangis. Saudara suruh bayangkan. Ada waktunya untuk selesai dari nangis dalam dunia ini. Seminggu, 2 minggu waktu berjalan. Kemungkinan bisa cepat selesai. Setahun, 2 tahun. Paling gak setahun, 2 tahun. Tapi ini selama-lamanya. Tangisan. Nggak berhenti-berhenti. Nangis terus. Kesel terus, tertekan terus, susah terus, takut terus, nyesel terus, selama-lamanya. Dan kertakan gigi, saudara kalau kita kan kalau takut ya kalau dingin bisa gitu ya, ngegertak gigi kita. Dan kadang-kadang takut juga rupanya seperti itu juga. Kalau anak kecil lagi dihukum sama orang tuanya, ngegertak giginya. Saya nggak tahu itu seumur hidup ngegertak gigi ya saudara. Dalam keadaan takut terus. Dalam keadaan kapan ini selesai. Tapi tahu bahwa ini nggak akan pernah selesai. Dan itu untuk selama-lamanya. Dan itu terrible. Itu menakutkan. Itu saya nggak tahu gimana ngegambarinnya saudara. Terrible. Yesaya 66 ayat 24 katakan Yesus ngambil dari ayat ini. Demikian juga pada akhir zaman, catat saudara, akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Boleh lihat selanjutnya. Yesaya 66. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai-bangkai orang yang telah memberontak kepadaku, kata Tuhan. Disitulah ulat-ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ngeri. Yang paling gampang, saudara yang pernah ngalamin kengerian. Gimana caranya dikejar-kejar, gimana caranya bebas dikejar-kejar sama maut. Saya pernah dengar Pak Purba pernah tugas di Aceh pada saat tsunami terjadi. Dan mobilnya itu dikejar sama air sudah dari belakang. Puji Tuhan dia bisa ada duduk di sini hari ini sama-sama dengan kita. Itu hampir saudara. Waktu saya dengar itu ngerinya kayak apa Pak? Ngerinya kayak apa? Yang udah dalam pikirannya udah macem-macem. Tapi itu ngeri dikejar sama kematian. Sudah bisa bayangin sekarang ngelihat kematian setiap hari selama-lamanya mengerikan dan gak tahu apa lagi akan terjadi. Kalau langsung mati puji Tuhan dan itu memang terjadi saudara. Ngeri saudara.
Wahyu 2 ayat 11, ini yang saya maksudkan. Lebih baik mati aja cepat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, Wahyu pasal 2 ayat yang 11. Barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu pasal 20 ayat 10 dan ayat yang ke-15. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini murka Tuhan, saudara. Ngeri. Murka Tuhan yang pertama, eternal, selama-lamanya. Yang kedua, mengerikan. Yang ketiga, murka Tuhan itu pasti terjadi. Dan murka Tuhan itu nggak ujuk-ujuk seperti yang saya bilang. Tadi Tuhan ujuk-ujuk marah aja gitu, dia pemarah gitu. Enggak. Karena memang ada sebabnya, karena dosa, saudara. Murkanya itu karena dosa. Tuhan itu adil dan benar. Murka itu nggak jatuh sama semua orang. Murka itu jatuh hanya kepada spesifikasi orang tertentu. Roma 1 ayat 18, sudah baca ini. Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga, nggak atas semua orang. Tapi atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Tuhan hanya datang adil. Hanya datang kepada mereka yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Udah tahu ini kebenarannya, tindas terus. Udah tahu itu milik orang lain. Udah tahu. Saya nggak boleh ambil, saya nggak boleh menginginkan keinginan milik orang lain. Tapi masih tetap aja diambil. Udah tahu kok itu istri orang, tetap aja diambil. Menindas kebenaran dengan kelaliman. Udah tahu kok itu suami orang, tetap aja diambil. Udah tahu istri harus menghormati suami, tetap aja suami ditendang. Sudah lucu ya, ketawa ya. Tapi kenyataan tuh saudara. Perempuan sekarang lebih agresif daripada laki-laki dulu. Udah tahu ini kebenarannya, ditindas dengan kelaliman. I don't care, saya gak peduli. Tuhan mesti ikut saya, bukan saya ikut Tuhan. Murka Tuhan hanya turun ke atas orang yang melakukan kelaliman dan kefasikan. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Itu yang pertama, saudara. Tuhan itu pasti, murkanya pasti, adil dan benar. Pasti, tapi adil dan benar. Dia enggak semuanya mesti. Saudara kalau orang marah ya, kalau saudara lagi marah sama pasangan saudara, seringkali yang jadi korbannya orang lain. Tapi Tuhan enggak, kalau dia marah sama satu, dia marah sama satu. Dia enggak jadi marah-marah sama yang lain. Jadi makanya jangan samakan antara murka Tuhan dengan murka manusia. Karena murka Tuhan itu adil. Murka Tuhan enggak ujuk-ujuk. Efesus 5 ayat yang ke-6, saudara baca. Efesus 5 ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan oleh orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Hati-hati dengan omonganmu dan saya. Karena waktu saya ngomong sesuatu yang menyesatkan orang lain, murka Tuhan turun atas mulut kita. Atas hidup kita. Jangan kamu disesatkan oleh orang dengan kata-kata yang hampa. Hoax, itu yang bikin hoax itu murka Tuhan turun atas orang ini, saudara. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan yang ngomong. Hati-hati kalau saudara ngomongin orang lain, ya saudara gak tahu kebenarannya. Karena saudara emosi, karena saudara marah, karena saudara gak suka terhadap seseorang, saudara ngomongin orang itu sama orang lain. Dan orang lain pada akhirnya tersesat karena omongan kita. Dan akhirnya dia jadi berdosa dan dia lihat orang itu jadi berdosa. Murka Tuhan turun di atas kita. Hati-hati kalau ngegosip. Berarti boleh dong ngegosip. Ya hati-hati aja. I don't think so. Nggak boleh, saudara, tetap nggak boleh. Ngomongin orang yang negatif sampai pada akhirnya, apalagi kalau itu nggak benar. Hanya karena emosi ngomongin, hanya karena emosi. Kata-katanya hampa keluar. Maafkan saya, saudara, kalau masih banyak orang Kristen dalam kerajaan
Allah. Saya buktikan sekali lagi sebentar lagi dari ayat ini. Masih ngomongnya, kalau marah tuh ngomongnya cabul. Aneh gak? Apa hubungannya cabul sama kemarahan? Apa sih hubungannya binatang sama marah? Kok aneh kalau marah tuh ngomongnya binatangnya yang gede-gede lagi. Anjing gitu. Gak pernah tuh ngomong dasar semut gitu. Gak pernah ngomong. Yang babi yang diomongin itu enak. Dari kata-kata hampa yang keluar, murka Tuhan turun. Saudara jangan berpikir gini, itu menanti. No. Kenapa? Gini, bedakan antara penderitaan karena dosa dan penderitaan karena salib. Bedain, dua hal yang berbeda. Kalau saya menderita untuk kebenaran, saya ditekan karena saya hidup benar, Tuhan bilang gini, kamu punya upahnya. Tapi kalau saya digebukin orang karena saya nyolong, itu murka Tuhan. Jadi jangan bilang gini, oh Tuhan jahat, Tuhan gak bebasin saya. Waktu ketahuan selingkuh, hancur dunianya. Wah, jangan bilang bahwa Tuhan kok gak bela saya. Itu murka Tuhan. Waktu saudara ngomong segala macam, pokoknya dosa, sudah sebutin segala macam dosa. Yang saya sebutin ini karena memang lagi banyak kejadian aja. Aduh gak enak sebenarnya kalau nyebutin satu-satu. Kondisi kekristenan sekarang ini loh saudara. Ngeri loh. Nipu uang orang dan lain sebagainya. Masuk penjara, tangkap sama KPK, masih bisa ketawa-ketawa lagi. Udah masuk dalam murka, walaupun cuma icip-icip murka itu saudara. Karena waktunya datang murka yang sesungguhnya. Wow, cepet banget waktunya. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Saya mau ngomongin hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan cuma sekedar pornografi dan lain sebagainya. Hawa nafsu tuh kalau lagi marah. Aneh loh saudara, kalau lagi marah gak sayang sama TV. Tapi kalau lagi gak marah, TV disayang-sayang. Aneh kalau lagi marah jadi gak sayang sama suami. Kalau lagi marah jadi gak sayang sama istri. Kalau lagi marah gak sayang sama anak. Lagi marah gak sayang sama handphone. Gue beledok loh. Aneh kan pakai handphone, beledok pakai handphone. Itu nafsu. Sudah dengar saya? Nafsu jahat, keserakahan sama dengan penyembahan sihir. Oh saya gak nyembah vudu, saya gak nyembah segala macam. Gak ada, saya mah Kristen. Saya enggak. Dengan nafsu aja kayak begitu itu udah sama dengan penyembahan berhala. Ayat ke-6 sudah lihat. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dalam kurung atas orang-orang durhaka. Murka Tuhan gak buat semua orang. Cuman buat yang melakukan ini semua. Roma 2 ayat yang ke-5. Tapi oleh kekerasan hatimu yang gak mau bertobat. Udah tahu ini kebenaran hari ini. Engkau gak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Sampai pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah adil itu akan dinyatakan. Murka Tuhan pasti datang. Tunggu waktunya. Adam bilang, makan buah ini aku gak mati Tuhan. Istriku juga gak mati Tuhan. Tapi dia lupa. Dia harus jujur. Dia rasa takut di dalam. Harus jujur. Rasa bersalah di dalam kuat banget. Dikejar-kejar terus. Takut. Dikejar-kejar sama khawatir. Dikejar-kejar sama bimbang. Dikejar-kejar sama aduh saya mesti ngapain lagi. Dikejar-kejar sama ketidakmengertian akan masa depan dan lain sebagainya. Takutnya itu ada di dalam. Yes, itu murka Tuhan. Tapi belum waktunya yang sepenuhnya. Karena akan datang waktunya. Tapi selama kalian bertobat, selama kalian gak mau bertobat, selama kamu, saya, kita semua gak mau bertobat dan tetap, udahlah. Itu mah apaan sih, cerita-cerita bohong. Gak ada murka Tuhan. Nah, saya mau beritahu buat saudara. Kita menolak bertobat, kita sedang
menumpuk, murka Tuhan makin banyak. Hati-hati saudara. Saya lagi gak nakut-nakutin, justru saya lagi mau ceritakan kabar gembira buat kita. Yang keempat, yang pertama murka Tuhan eternal, selama-lamanya. Murka Tuhan yang kedua terrible, mengerikan. Yang ketiga, pasti terjadi, cuma adil. Murka itu adil. Dia enggak semuanya akan dimatikan, enggak. Cuma orang-orang tertentu yang tadi udah ada kriterianya. Namun yang keempat yang saya mau beritakan buat saudara, murka Tuhan punya jalan keluar, dapat dihindari. Karena ada kasih karunia Tuhan. Karena ada kebaikan Tuhan. Karena ada kesetiaan Tuhan. Saya mengucap syukur karena Yesus Kristus. Maka saya lolos dari murka Tuhan. Galatia 3 ayat yang ke-13. Dia, Kristus, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Waktu dia buka tangannya di kayu salib dan dia katakan, kasih-Mu Tuhan, Engkau menurunkan aku ke sini. Aku rela mati. Semua murka atas semua orang dalam dunia ini numpuk. Udah banyak. Aku terima. Aku terima. Aku yang mati. Aku yang terkutuk. Aku jadi berdosa. Karena aku mau ambil semua kutukan itu. Semua murka-Mu atas manusia yang kucintai. Aku ambil semua murka itu. Aku mati. Engkau selesai. Engkau gak perlu lagi kena murka Tuhan. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Maafkan saya emosional saudara. Waktu saya renungin ini saya juga nangis kok. Saudara, saya mau jujur, saudara, saya orang berdosa. Cuman pura-pura aja gak dosa. I'm serious. Munafik. Banyak kesalahan, saudara, saya akuin saya banyak kesalahan. Masa lalu saya gak bagus. Tapi saya harusnya dimurkai sama Tuhan. Saya harusnya mati. Tapi karena ada kasih karunia Tuhan, Yesus buka tangannya buat kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan pendusta, pembohong, pengkhianat. Penyiksa. Orang yang suka neken orang lain. Murka Tuhan ada di atas kita. Tapi syukur kepada Tuhan, Roma 5 ayat yang ke-9, Paulus dengan lebih jelas lagi katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya yang tercurah dari kayu salib. Kita pasti akan diselamatkan, pasti akan diselamatkan, pasti akan diselamatkan, pasti akan diselamatkan dari murka Allah yang harusnya kita terima. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Jadi bagaimana sekarang? Tadi dibilangkan ada banyak orang dari kerajaan itu yang akan kena murka Tuhan. Bukan orang yang berseru kepadaku, Matius 7 ayat 22-23. Saya mau saudara buka ini ayat krusial buat kita. Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Menurut versi masing-masing agama, terserah. Tapi saya yakin ayat ini buat orang Kristen.
Saya yakin ayat ini buat orang khususnya Pentakosta. Saya yakin ayat ini khususnya bukan cuma Pentakosta, bisa jadi GSCA. Bisa jadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, tadi saya bilang, hari terakhir. Hari kiamat, hari terakhir, akhir. Zaman terakhir, pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Bukannya kami bernubuat demi namamu, yang bisa bernubuat biasanya adalah orang-orang Pentakosta. Karismatik, termasuk GSCA. Bukan kami bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu. Kebanyakan orang Pentakosta yang ngusir setan. Yang berbahasa roh. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mujizat terjadi. KKR di mana-mana. Wow, luar biasa. Puji Tuhan buat itu. Tetapi pada hari itu Yesus bilang, aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah kenal kamu. Enyah daripadaku, keluar dari lingkup kasih karunia ini. Karena kamu pelaku kejahatan. Kamu bisa ada dalam gereja, kamu bisa ada dalam life group, kamu bisa jadi orang Kristen, kamu bisa angkat tangan nyembah Tuhan, kamu bisa nangis dan lain sebagainya. Baca kitab suci setiap hari, WPDA setiap hari. Tapi ujungnya aku berkata, aku mau ngaku sama kamu. Selama ini aku diem. Aku gak pernah kenal kamu, keluar. Saudara, apa yang terjadi di hari terakhir? Kenapa Yesus ngomong seperti ini? Ada 3 ayat yang saya berkali-kali saya baca ini, berkali-kali saya sampaikan ini. Dan ini mungkin kedua kali saya sampaikan pada saudara. Yang pertama, penulis pertama kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 5, saudara catat aja. Pada hari-hari terakhir akan terjadi gini. Di gunung rumah Tuhan, tempat di mana rumah Tuhan itu akan menjulang tinggi, ayat yang kedua, terusin aja. Akan menjulang tinggi di bukit-bukit. Gereja, ini cerita akhir zaman dari gereja. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri di hulu gunung menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Gereja kita termasuk salah satunya selalu dipenuhi oleh banyak orang datang. Setiap minggu orang, hari Minggu hari selalu kita nantikan. Karena memang nubuatannya udah ada. Mari kita pergi dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena dari situ akan keluar pengajaran. Firman Tuhan dari Yerusalem. Salah satu survei dalam gereja ini. Kenapa ada begitu banyak orang mau datang dalam gereja ini? Jumlah kita semakin tahun semakin terus bertambah, semakin banyak. Parkir semakin jadi masalah. Survei yang pertama adalah karena saya suka dengan firman Tuhan ya. It's okay. Itu udah dinubuatkan. Saya mengerti ini. Puji Tuhan buat itu. Haleluya. Dan banyak gereja lain juga. Banyak setiap hari Minggu dipenuhi. Ada begitu banyak mega churches hari-hari ini. Di Amerika banyak. Di Eropa termasuk sekarang ada kebangkitan yang luar biasa. Di Australia di mana-mana gereja banyak benar jadi gereja yang mega dan lain sebagainya. Karena ini nubuatan di Yesaya pasal 2. Hari-hari terakhir gereja akan didatangi oleh banyak orang. That's fine. Puji Tuhan. Tapi yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua, 17 sampai 21. Ini cerita di mana akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Roh Tuhan dicurahkan. Wow, semua orang akan dipenuhi oleh nubuatan, orang akan dipenuhi dalam penglihatan, orang akan dipenuhi oleh Roh Kudus, orang akan berkata-kata dalam bahasa roh, nyembah, nyanyi, ada lagu-lagu baru dan lain sebagainya. New Life punya lagu-lagu baru yang wow, luar biasa, visi dikasih dan lain sebagainya. Gereja dipenuhi oleh Roh Allah. Gereja didatangi banyak orang karena ingin dengar firman. Gereja juga dipenuhi oleh Roh Allah. Tuhan tinggal di dalam gereja. Puji Tuhan di hari-hari terakhir. But in the same time, dalam waktu yang bersamaan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan mereka akan jadi hamba uang. Mereka akan membual, sombong, pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Nggak tahu berterima kasih. Berontak terhadap orang tua termasuk otoritas. Nggak tahu berterima kasih. Nggak peduli sama agama. Nggak tahu mengasihi. Nggak mau berdamai. Suka jelekin orang lain. Tidak dapat menggang diri. Garang, nggak suka yang baik. Suka mengkhianat, nggak berpikir panjang, pendek pikirannya, sok tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sekali lagi ada hawa nafsu tadi.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Datang ibadah umum jam 9, kadang-kadang jam setengah 11, setengah 12. Kadang-kadang datang jam 6 sore, kadang-kadang jam 6 pagi. Kadang-kadang ikut live group. Oh, sering kali juga ikut live group. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. WPDA, ngangkat tangan, nyanyi haleluya. Dan lain sebagainya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jangan heran kenapa pada hari terakhir Yesus akan bilang, aku gak kenal kamu. Gereja, this is a wake up call. Peringatan buat gereja. Hanya karena kita rajin datang setiap minggu. Dengar firman hebat luar biasa. Kenapa Tuhan bilang aku gak kenal kamu? Karena kemungkinannya in the same time, di hari terakhir, gereja penuh. Tapi orang yang ada di dalam gereja ternyata adalah orang-orang yang ada dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Suka berkhianat, egois, cinta akan uang, gak sopan, gak hormat sama orang tua. Gak menghormati otoritas di rumah, which is suami. Gak mengasihi istrinya, which is penolongnya sendiri. Dan Yesus katakan di akhirnya, aku gak kenal kamu, enyah daripadaku. Saudara ingat polanya sama. Adam waktu Hawa ada di dalam taman itu menggambarkan hadirat Tuhan. Ada dalam kasih karunia Tuhan. Tapi waktu mereka melanggar firman Tuhan, Tuhan bilang keluar dari tanah ini, keluar dari taman ini. Dijaga sama Tuhan, mereka gak boleh masuk. Tapi Tuhan sediapin jalan keluarnya. Waktu Israel ada di tanah perjanjian, sama Israel juga melakukan ketidaktaatan, gak mau dengar firman Tuhan, udah tahu kebenaran tapi opres firman Tuhan, menekan kebenaran itu dengan kelaliman. Dan pada akhirnya Tuhan bilang, kamu keluar dari sini, keluar dari tanah perjanjian, keluar dari hadiratku, keluar dari kasih karuniaku, keluar. Murka Tuhan masuk ke sana, pembuangan di Babel, itu kesusahan 70 tahun yang gak ada akhir. Tapi Tuhan tetap sediain jalan keluar. 70 tahun setelah 70 tahun ada masa pemulihan. Kasih karunia Tuhan. Gereja. Jangan sampai, ini yang terakhir saudara. Jangan sampai di akhir hari nanti. Udah gak ada lagi sejarahnya soalnya. Kita yang terakhir. Keluar. Karena gak ada lagi korban untuk menghapus dosamu. Udah selesai. Satu kali Yesus Kristus disalib. Kesempatannya hari ini. Kesempatannya hari ini. Gak ada kesempatan lain. Kalau Yesus udah bilang, keluar. Pergi dari hadapanku, aku gak kenal kamu. Gak ada kesempatan yang berikutnya, karena itu udah ujungnya. Ada kesempatan buat saudara dan saya hari ini kita bertobat bareng-bareng. Jangan sombong. Hanya karena kita rajin ke gereja, hanya kita pakai kalung salib, gak menjamin kita masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan firman Tuhan dan taat, sekali lagi kita ngucap syukur buat Yesus. Murka Allah stop di Yesus. Tapi kalau enggak ada di dalam Yesus, murka Allah masih tetap berlaku. Tapi waktu kita lari kepada salib itu, murka Allah stop. Karena Tuhan sendiri sudah katakan, semua dosa, dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Dan diambil semua kutuk, diambil semua murka Tuhan itu dalam tubuh Yesus. Dan dia hancur. Kalau murka Tuhan gak mengerikan, buat apa Yesus mati mengerikan? Kalau murka Allah gak mengerikan, kenapa Yesus harus dihancurkan? Cukup apa bilang selesai, dosamu selesai, gak perlu Yesus mati. Tapi karena ngeri murkanya Tuhan, ngeri juga kematian Yesus. Tapi impas, saya mengucap syukur karena Yesus. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Dosa kita selesai, murka Tuhan selesai atas kita. Kita aman di dalam Dia, selama kita mau datang sama Dia. Pagi ini pintu tangan Tuhan terbuka buat kita semua. Jangan hanya karena kita udah lama jadi orang Kristen terus kita bilang I am safe.
Jangan lewatin minggu-minggu besok karena ada begitu banyak serial khotbah yang menyambung khotbah ini. Puncaknya nanti di Jumat Agung dan Paskah. Amazing grace, ada keselamatan, ada berita sukacita. Murka Allah memang harus terjadi, tapi keselamatan Tuhan sudah tersedia buat kita. Murka Tuhan terjadi di zaman Nuh, tapi bahtera Nuh sudah tersedia bagi mereka yang mau masuk ke dalamnya. Keselamatan ada di sana. Tundukkan kepala saudara sebentar. Renungkan firman ini dengan lembut aja. Datang kepada Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Pernah aku terhilang betul. Tapi sekarang saya udah ditemuin lagi sama kasih karunia. Thank you Lord. I can see you now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan, mati buat kami. Terima kasih. Raising up the broken to life. Sementara saudara tundukkan kepala, tutup mata saudara, ini momen yang krusial. Di akhir dari ibadah ini kita akan selesai sebentar. Namun saya gak mau tutup ibadah ini tanpa sebuah komitmen. Yes, you are a Christian. I am a Christian. Saudara Kristen, saya Kristen. Tapi apakah kita menjadi pelaku